Wasifatul muhlikat, ya perkara-perkara yang membinasakan apa saja, dan sifat-sifat yang menyelamatkan apa saja, dan itu kita harus periksa, kata beliau, kepada diri kita. Ini coba kita periksa, apakah ada pada diri kita sifat-sifat yang bisa menjauhkan diri kita dari Allah. Ini seperti kesombongan, seperti cinta dunia yang berlebihan, ya seperti dengki. Semua itu bisa menjauhkan diri kita ya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sifat-sifat yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa yanbaghi likulli muridin an takuna lahu jaridatun yuthbitu fiha jumlat as-sifatil muhlikat wa jumlat as-sifatil munjiyat wa jumlat al-ma'asi wa ta'at wa ya'rid dhalika ala nafsi kulla yawm. Selayaknya, kata beliau, seseorang mempunyai sebuah lembaran. Ya, dia memiliki sebuah lembaran yang dia tuliskan di situ perkara-perkara yang membinasakan. Dia tulis juga, catat di situ, yaitu perkara-perkara yang menyelamatkan. Ya. Demikian pula ditulis di situ tentang maksiat-maksiat dan ketaatan. Lalu kemudian ia selalu melihatnya setiap hari. Lebih banyak mana yang saya lakukan? Apa ketaatan-ketaatan di hari ini yang sudah saya lakukan? Dicontrengnya sama dia. Oh, ini alhamdulillah sudah. Ya, yang ini kok belum. Ya. Wa yakfihi minal muhlikat an-nazar fi ashrah. Dan cukuplah untuk mengetahui tentang perkara-perkara yang membinasakan, coba dia lihat kepada 10 perkara. Fa'innahu in salima minha salima min ghairiha. Karena kalau ia selamat dari 10 ini, ia akan selamat dari yang lain insyaallah, kata beliau. Apa 10 perkara ini? Yang pertama, al-bukhal bakhil, ya, koret alias pelit bin medit. Ya. Apakah selama hari ini saya sudah berinfak, ataukah hari ini saya masih dikuasai oleh sifat bakhil, sifat koret, itu pelit. Yang kedua, sombong. Dan Rasulullah SAW menafsirkan sombong itu apa? Sombong itu, kata beliau, batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah yaitu menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Coba kita lihat, apakah selama ini kita ada perasaan menganggap remeh orang yang tidak punya kedudukan? Apakah selama ini kita merasa diri kita mempunyai kelebihan dari orang lain dan merasa diri kita lebih dari orang lain? Ya, catat baik-baik. Perhatikan baik-baik diri kita. Kemudian yang ketiga, kata beliau, al-ujub, yaitu ujub. Merasa diri kita tinggi, merasa diri kita lebih hebat. Ya. Nah, ini pun penting karena ujub ini bahaya. Ujub adalah merupakan pintu kesombongan. Ya, ketika seseorang merasa dirinya punya kelebihan, merasa dirinya Masya Allah, ya, seperti halnya si Qarun yang ujub, yang mengatakan innama utitu ala ilmin indi, ya, aku ini diberikan kekayaan ini karena keilmuan yang aku miliki. Ya, ia merasa ujub. Ujubnya itu yang menyebabkan akhirnya dia pun sombong, ya, di hadapan manusia. Subhanallah. Kemudian yang keempat, kata beliau, yaitu ar-riya. Coba kita perhatikan amalan-amalan kita. Apakah selama ini amalan kita ya benar-benar murni karena Allah, ataukah kita riya, ingin dipuji manusia? Ya. Yang kelima yaitu hasad dan dengki. Dengki, hasad. Ketika kita melihat orang lain, tetangga kita diberikan oleh Allah kelebihan, hati kita panas. Panasnya hati itu menunjukkan akan adanya dengki di hati. Ketika misalnya ada teman kita yang sejawat ataupun ada saingan kita yang ternyata dia lebih diberikan oleh Allah kelebihan dari kita, apakah ada di hati kita rasa panas? Maka kalau kita temukan di hati kita, berarti kita telah terjangkiti rasa dengki atau hasad, naudzubillah. Yang kelima,
Yang keenam yaitu syiddatul ghadab, ya, temperamen yang senantiasa marah. Coba kita periksa diri kita lagi. Kita ini orangnya suka mengikuti kemarahan apa tidak? Ataukah selama ini kita selalu bisa menahan amarah? Kalau kita selama ini selalu mengikuti amarah, ya tidak pernah kita bisa menahannya, ini bahaya. Karena ya akhi, marah itu adalah pintu keburukan. Ya. Yang ketujuh kata beliau yaitu syarahut ta'am, rakus terhadap makanan. Ada orang terkadang kalau kita lihat, masya Allah, kalau melihat makanan rakus, ya, karena rakusnya makan seseorang itu menunjukkan akan, ya, kurangnya ia pasti di dalam beribadah kepada Allah. Orang yang yang rakus, ya, ketika makan akan menyebabkan, ya, syahwatnya besar, badannya berat. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi adalah dia lebih senang untuk tidur-tiduran dan malas-malasan. Akibat daripada banyak makan, ya. Berbeda kalau banyak makan itu karena memang ya lelah, letih. Ya, setelah bekerja yang sangat keras, kemudian dia makan sehingga lahap makannya. Ya, tapi kemudian ia bekerja lagi dan itu pun tidak meniadakan akan semangatnya dia. Ya, bisa jadi karena banyaknya makan, karena akibat ya kekurangan energi yang ada pada dalam tubuh kita. Yang kedelapan kata beliau syarahul wiqa, ya, terlalu banyak berjima, ya, dan itu pun juga tidak baik, yang akan menyebabkan seseorang akibatnya karena rakus dalam berjima, ya, akhirnya dia dikhawatirkan ya akan jatuh kepada perbuatan zina, ataupun ya itu bisa melemahkan tubuhnya kalau itu sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, hubbul mal, cinta harta. Cinta harta perkara yang fitrah manusia. Siapa di antara manusia yang tidak cinta harta? Setiap kita pasti cinta harta, tapi yang dimaksud dengan cinta harta di sini, ya akhi, yaitu yang dimaksud adalah seseorang berlebihan ya di dalam mencintai harta sehingga menyebabkan dia lalai dari zikir kepada Allah, sehingga dia menganggap bahwa harta sebaik-baiknya, sehingga dia menjadikan harta sebagai majikannya, ya, sehingga ia pun menjadi hamba harta. Nauzubillah. Kemudian yang ke-10 kata beliau itu hubbul jah, cinta kedudukan. Orang yang cinta kedudukan terkadang tidak peduli halal haram caranya, yang penting dia bisa meraih kedudukan yang dia inginkan. Jelas ini perkara tentunya ikhwatul Islam azani Allah wa yakum, yang kita tidak inginkan ya di dalam hal ini. Ini 10 perkara yang membinasakan kata beliau